Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnaina Turuleda dengan NIM 90400124128 dari kelas 1 Pancasila. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 11, yaitu kelompok saya sendiri, mata kuliah pengantar manajemen. Di mana materinya adalah organisasi, kepribadian, dan perilaku. Perilaku organisasi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam organisasi atau kelompok tertentu. Karakteristik individu itu perlu dipahami dalam perilaku organisasi, sebab perilaku individu merupakan fungsi dari interaksi antara seseorang atau individu dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh lingkungan sebagai tempat berinteraksinya. Mengenai organisasi, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan di unit sosial seperti perusahaan, manufaktur, dan layanan, sekolah, rumah sakit, unit militer, departemen kepolisian, organisasi sukarelawan, pemerintah lokal, provinsi, dan federal agensi. Atau secara singkat, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian fokus perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama, melihat perilaku individu. Berdasarkan kontribusi para psikolog, bidang ini mencakup topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Kemudian yang terakhir juga melihat organisasi, aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Adapun tujuan perilaku organisasi yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, dan pengaruh perilaku. Nah, ada 6 perilaku penting telah diidentifikasi, yaitu produktivitas karyawan, merupakan ukuran kinerja efisiensi dan efektivitas. Para manajer ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan. Kemudian faktor yang kedua yaitu ketidakhadiran. Ketidakhadiran adalah kegagalan untuk hadir di tempat kerja. Pekerjaan akan sulit diselesaikan jika karyawan ini tidak hadir. Dan yang ketiga, pergantian karyawan, pengunduran diri secara permanen, sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi. Hal ini dapat menjadi masalah karena meningkatnya biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan serta gangguan kerja. Kemudian yang keempat yaitu perilaku kewarganegaraan organisasi atau biasa disingkat dengan OCD, yaitu perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Faktor yang kelima adalah kepuasan kerja, merujuk pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu perilaku buruk di tempat kerja. Perilaku karyawan yang disengaja yang berpotensi merugikan organisasi atau individu dalam organisasi. Selanjutnya yaitu sikap dan kinerja pekerja. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap ini dibagi menjadi 3 komponen. Ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Komponen kognitif yaitu mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian komponen afektif adalah bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan komponen perilaku ialah mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Konsep lain yang menarik minat adalah keterlibatan karyawan, yaitu kepuasan kerja. Kemudian yang kedua ada kepuasan dari dan produktivitas. Yang ketiga ada kepuasan dan absensi. Keempat kepuasan dan offset. Kelima ada kepuasan bekerja dan kepuasan pelanggan. Tentu manajer tidak tertarik pada setiap sikap yang dimiliki karyawan. Mereka terutama tertarik pada sikap yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada 3 sikap yang paling dikenal luas, yaitu yang pertama adalah kepuasan kerja yang terdiri dari seberapa puas karyawan
kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan absensi, kepuasan dan offset, kemudian kepuasan pekerja dan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua yaitu keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, sikap dan konsistensi. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Dan yang keenam yaitu survei sikap. Yang ketujuh, implikasi bagi manajer. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini tentu kita semua memiliki, namun berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pasif, kemudian ada juga yang berisik dan agresif. Kepribadian ini paling sering dijelaskan dalam bentuk-bentuk sifat terukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Ada dua pendekatan, yaitu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dan atau yang disingkat dengan MBTI dan model 5 besar. Kemudian persepsi. Stereotip adalah salah satu aspek persepsi yang merupakan proses di mana kita memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensori. Nah, seorang manajer misalnya dapat menafsirkan fakta bahwa asistennya secara teratur membutuhkan waktu beberapa hari untuk membuat keputusan penting sebagai bukti bahwa asistennya lambat, tidak teratur, dan takut untuk membuat keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor-faktor ini ada dalam pengamat, di dalam target sedang dirasakan atau di situasi di mana persepsi terjadi. Ketika seorang melihat suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu akan sangat mempengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Kemudian yang kedua, teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita melihat orang secara berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Nah, pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita juga mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Namun, penentuan tersebut bergantung pada 3 faktor. Ada faktor keunikan, konsensus, dan konsistensi. Dan yang ketiga, ada jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Memahami dan menginterpretasikan perilaku orang merupakan pekerjaan yang berat. Jadi, kita menggunakan jalan pintas untuk membuat tugas tersebut agar lebih mudah dikelola. Teknik-teknik ini juga dapat berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat. Namun, teknik-teknik ini tidaklah sempurna karena dapat membuat kita mendapat masalah. Dan yang keempat, implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Jadi, apakah penilaian manajer terhadap kinerja karyawan benar-benar objektif dan tidak bias, atau apakah tingkat lupa organisasi termasuk yang tertinggi di masyarakat kurang relevan dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan karyawan. Nah, selanjutnya yaitu teori pembelajaran dalam membentuk perilaku. Pendampingan merupakan contoh yang baik dari konsep perilaku individu. Yang akan kita bahas yaitu belajar. Definisi psikolog tentang pembelajaran jauh lebih luas daripada pandangan orang. Rata-rata orang bahwa itulah yang kita lakukan di sekolah. Dua teori pembelajaran membantu memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu ini terjadi. Yang pertama, pengkondisian operan. Pengkondisian operan berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar bahwa perilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan adalah perilaku sukarela atau bukan perilaku refleksif atau yang tidak dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Nah, besarnya pengaruh yang dimiliki model-model ini terhadap seorang individu ditentukan oleh 4 proses. Ada proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi, motorik,
dan proses penguatan. Yang ketiga adalah shaping, sebuah alat manajerial. Cara untuk membentuk perilaku meliputi penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan pemusnahan. Dan yang keempat adalah implikasi bagi manajer. Isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi yang pertama itu mengelola perbedaan generasi, siapa sebenarnya generasi Y, dan mengatasi tantangan manajerial. Kemudian yang kedua, isu mengelola perilaku negatif di tempat kerja, mencegah perilaku negatif dengan menyaring calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu. Dari pemaparan materi tadi itu dapat kita simpulkan bahwa kepribadian ini sangat berarti bagi perilaku organisasi, karena tidak hanya menjelaskan semua perilaku, tetapi juga menetapkan tahapan. Teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bahwa kepribadian penting dalam beberapa situasi dibandingkan yang lainnya. Setiap sifat memiliki keuntungan dan kelemahan bagi perilaku kerja. Tidak ada konstelasi yang sempurna dari sifat-sifat yang ideal untuk setiap situasi. Kemudian kepribadian ini juga membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami dengan baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.